Lama banget sih. Kita lihat apakah patungnya itu dicium, apakah patungnya itu mau dikremasi. dicium atau intinya ada patung. Kalian kan menanyakan patung. Iya boleh. Iya aja. Tunggu KTP. Jangan lari ya, jangan aku diturunkan nanti. Lama banget sih, buka data aja sampai 20 menit. Mana sih, tapi lama banget sih. Intinya gini, Stephen, harus saling menerima. Kamu anti dengan patung dalam gereja tadi. Loh, begini, dengar. No, jangan lari dulu, Stephen. Kalau kau mau menanya sembah, kami tidak menyembah patung. Ya, Loh, kau harus tidak terima ini. menyembah patung. Apakah yang ada ini, ya, patung ya, ini HKBP ini Stephen, kau harus terima ini. Ya, ini patung Tuhan ini ada, ini lihat. Besar-besar ini, Stephen. Apakah ini apa? Apakah iblis ini? Kau lihat itu. Ya. Oke. Sekarang coba perhatikan baik-baik itu. Itu ada patung Bunda Perhatikan Maria, baik-baik Stephen. di situ. Ini ada patung Bunda Maria, Stephen. Mana patungnya? Ini yang kecil ini. Kau perhatikan baik-baik. Kau anti dengan Bunda Maria. Ya. Iya, dicium nggak? Coba Apakah lihat, aliran kamu lebih benar apa ini? Iya, dicium nggak? Mau dicium atau tidak? Intinya dalam gerejamu ada patung tidak? Hah? Kau tadi menyatakan kami tidak ini. Mana? Pas. Dicium Kau nggak harus itu? terima Dicium ini nggak? ya. Hah? Mau yang lebih besar? Iya, dicium Ini kau nggak? anti dengan Dong. kau anti dengan kata patung Bunda Maria Tuhan Yesus. Ini ada ya. Ya sepi. Mau yang lebih besar lagi, Stephen? Itu bagus, itu gereja bagus tuh. Boleh. Coba. Mau yang lebih besar lagi, Stephen? Ya, kau diam Sopi, jangan nyerocot. Coba lihat patung Boleh. Marianya di bawah ya. Patung Marianya di bawah ya, kecil ya. Nggak dicium ya. Nggak dikumat-kumitin ya. Mau pendek. Nggak ada Intinya orang yang kumat-kumitin patung. situ. Nggak ada orang yang sujud-sujud nyembah-nyembah situ ya. Nggak kayak kamu ya, Kak Tolol. Kecil pula itu Bunda Marianya di bawah pula. Mau kecil, mau besar, intinya ada Sekalian patung. aja disudutkan itu. Kecil besarnya bukan satu. Bagus itu gereja, bagus itu. Kasih besar lah saya, Stephen. Kenapa Mana, harus kecil Bang Sopi? begini? Kasih besar lah saya, Stephen. Oke. Sebentar. Kok kabur? Mau kasih antum lompat-lompat, Stephen? Stephen, mau kasih saya tunjuk yang kepala keluar asap? Ya sebentar. Ini dulu kita selesaikan. Iya, apa yang mau kamu tanyakan, Nah, Stephen? di video yang Paman Sopi tunjukkan ini, Hmm. coba dulu kamu jelaskan di situ bahwa mereka mencium, sujud kepada patung itu. Silakan Bang, di mana Bang? Lalu berdoa di depan patung. Mana mereka berdua coba? Kamu ini aneh-aneh kau ini, Stephen. Iya, mana mereka berdua di situ? Patung di depan mereka. Apa membelakangi mereka nih patung? Iya, ada nggak mereka berdua di situ Bang? Terus di dalam gereja ngapain mereka? Kesurupan? Kami umat Katolik. Iya, ditanya Berdoa. mana mereka berdua di situ. Iya, kalau Stephen, kamu anti dengan patung dalam gereja. Kau pertanyakan kepada saya tadi, di gereja kami tidak ini, tidak ada ini, tidak ada itu. Tinggal Ini dibedakan aja patung, tinggal dibedakan aja Ya. videonya dengan patung di Protestan sama patung di depan ini. Ini sudahlah, Stephen. Saya kasih tahu kamu, Wah, ajaranmu itu ini- belum final. ini Hari seperti ini lain, ini. besok lain. Maka saya bilang seperti jangan ini. anti sekali dengan. Ini Katolik ini. Stephen, kau dengar baik-baik ini, Stephen ya.
Ini yang ada di Ya, Israel boleh. ini Stephen. Ya, karena di sini di gereja ini Bapak dan Ibu, Ini HKBP ini. pengakuan Petrus ya, bukan di sini terjadi di Kaisaria Filipi. Matius pasal 16. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini saya mendirikan jemaatku. Dengar itu. Batu karang ya, Petrus. Ini ya dari sini Petrus menjadi paus pertama buat gereja Katolik sampai saat sekarang. Kalau aku di situ aja. Tuh, dengar itu. Mari kita masuk Bapak dan Ibu. Tidak ada pendeta di situ. Yang bertanya ini pendeta. Yang datang ini luteranmu ini. Ini aliranmu yang datang ke sana. Terus yang dihancuri patung. Yang datang ke sana ini luteranmu, aliranmu. Sekarang Sudah. ya udah banyak ya. Nah, Yang dihancuri patung Israel itu baru-baru ini Karena- mana Sofi Sudah? Karena di sini di gereja ini ini Bapak dan Ibu. yang datang ini aliranmu, ya. Sofi Sudah. Coba kau tampilkan itu. Aku nggak pegang dua HP masalahnya. Coba kau tunjukkan di situ video baru-baru ini di Israel patung-patung kalian itu dihancurkan. Coba tunjukkan. Ketololanmu, kau masa kau tanya orang Yahudi. Ya, orang Yahudi kan beda dengan kita. Hah? Bedanya di mana? Mereka ngimanin kita perjanjian lama juga atau disebut tanak bagi mereka. Kita ngimanin juga kita perjanjian lama. Bedanya di mana? Cuman di masalah mereka tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Lihat sebagai dulu Tuhan. ini, kasih besar saya dulu. Ini saya mendirikan jemaatku. Oke. Kasih besar saya dulu, jangan dulu. Bentar kita baru bicara. Ini Tunjukkan dulu. ya, dari sini Petrus menjadi paus pertama buat gereja Katolik sampai saat sekarang. Oke, mari kita masuk Bapak dan Ibu ke gereja Mensa Kristi. Gereja apa nih Stephen? Gereja HKBP apa gereja apa nih Stephen? Iya, masalahnya apa? Hah? Masalahnya apa? Stephen, ini gereja HKBP kah atau gereja apa ini? Gereja Katolik. Iya, masalahnya apa? Engkau mungkin bertanya mengapa di Iya, di mana? Di mana masalahnya? Masalahnya di mana? Ini. Mau saya yang keluar asap kepala Stephen? Enggak, coba kau keluarkan Udah, ya. tunjukkan dulu video itu hancur dan Mau saya keluarin yang asap kepala? Ya, enggak, sekalian ini video yang diludai orang Israel itu siapa? Orang mana itu? Enggak berani tunjukkan. Enggak berani dia tunjukin. Nah, aku enggak pegang dua masalahnya. Coba yang kan ini kan baru viral, Sofi Sudah yang dihancurin patung sama Mossad. Coba tunjukkan dulu. Ah, kau pertanyakan emang Protestan dia. Meninggal. Namanya Yahudi ya begitu. Enggak berani dia. Saya sepakat dengan Yahudi. Salahnya di mana? Saya sepakat dengan Yahudi. Kalau kau sepakat, kenapa kau tidak ikut aliran Yahudi? Kenapa kau tidak jadi Yahudi? Saya ngimani kita perjanjian lama. Salahnya di mana? Oh, berarti kau ngapain kau ngaku Protestan kalau begitu? Loh, kau ngimani kita perjanjian lama? Hah? Kau ngimani nggak kita perjanjian lama? Kalau mengimani jangan setengah-setengah. Loh, kok ngimani setengah-setengah? Kalau mengimani jangan setengah-setengah. Oh, Kau ini tidak. makanya mengimani kau ini ambil setengah Saya- dari Yahudi, saya- ambil setengah dari Protestan. Jadi kau bingung jadi kau. Oh, jangan. Oh, nggak bisa kau bilang begitu karena saya bukan orang Yahudi. Kenapa kau Saya bukan setengah-setengah? bahasa Yahudi. Oh, Stephen, tidak bisa kalau saya tunjukkan masuk video ini ajaran Stephen. agama Yahudi Mau itu yang tidak keluar bisa. asap Stephen? Enggak, tunjukkan dulu patung itu yang dihancurin itu, Bro. Coba tunjukkan lu baru-baru viral ini. Namanya Yahudi ya begitu, satu aliran dengan kamu juga. Namanya Yahudi seperti itu. Jadi Yesus bukan orang Yahudi. Maria Dengar. bukan orang Yahudi. Meninggal saudara-saudara. Itu kan urusan. Buka Itu video orang saya Yahudi, ini Yusuf Stephen. orang Yahudi bukan? Stephen. Orang Yahudi bukan? Stephen. Besarkan saya Stephen. Tunjukkan dulu. Aduh, aku nggak pegang dua handphone ini, Sofi. Itu yang baru-baru ini dihancuri patung. Itu gimana pendapatmu, Sofi? Nah, itu di mana itu Sofi? Nggak turun ke sana si Paus? Paus ngutukin nggak itu? Kan ketika Paus itu mengkomentari Donald Trump Ya. menyerang Iran, terus ada nggak Paus komentarin masalah itu? Patung yang dihancuri baru-baru ini sama Mossad. Kami tidak alergi dengan kalian ya. Kalah, Kami tidak seperti kalian. Terus itu gak diprotes itu yang diludahin itu. Yang bawa patung itu terakhir diludahi mukanya, bayangkan kan kejam kali itu kan. Sofi sudah tahu di sana itu mereka anti patung, klip pakai patung di sana. Nggak salah lah mereka ngancurnya itu. Mereka kan anti patung. Sebentar, saya buka videonya ya. Coba dulu tunjukin dulu itu. Hancurnya. Kukira si Sofi sudah kesana demo. Sofi sudah, kalau nunjukin video itu harus apple to apple, Sofi sudah. Jangan setengah-setengah.
Di-mute kau. Ya memang nggak ada KBBT, yang KBBT itu kan Kalau karena hanya satu saja, batu juga satu. Ya, batu bisa satu juga, pohon bisa satu juga. Maka satu apa dulu? Ya oke. Bu Mei, cukup. Habis waktunya ITG, sebentar. Bu Mei buka mute-nya Bu Mei, 2 menit untuk Anda. Tanggapi, sebentar Bu Mei, dengarkan. Tanggapi dan ajukan pertanyaan. Satu apa dan ajukan pertanyaan. 2 menit untuk Anda, silakan. Oke. Elohim itu satu. Satu yang maha kuasa. Satu maha ada ya, satu yang maha ya. Makanya dikatakan sesuai dengan Ulangan 6 ayat 4 ya. Tuhan yang satu itu ya. Satu yang maha ada, satu yang maha hadir, satu yang maha kuasa, satu yang maha. Itu dulu saya katakan ya. Oke. Sementara tadi saudara ITG ini mengatakan Yehova Elohim itu satu kesatuan karena Indonesia ini juga satu kesatuan, tetapi banyak beribu-ribu ya, orang Indonesia beribu-ribu tapi satu kesatuan. Jadi kalau Yehova itu adalah satu Tuhan pencipta. Udah di situ dulu pertanyaan saya, apakah satunya Tuhanmu satu seperti Indonesia banyak tapi bersatu? Silakan. Masih ada waktunya Bu Mei, cukup Bu Mei, sebentar ITG, cukup ya. Oke, sekarang begini, tanggapi nanti ITG ketika TikTokan 7 menit waktu kalian TikTokan. Silakan ITG. Bu, memang Ibu tidak ada keyakinan yang teguh satu apa? Jangan bilang satu apa maha kuasa, itu atribut Allah. Maha kuasa, maha hadir itu atribut Allah. Ya? Berarti Ibu nggak paham satu apa itu. Jangan-jangan Ibu itu meraba-raba seperti RT 6. Taunya Tuhan itu satu tapi nggak tahu satu apa, ya, hanya bayang-bayang tangan saja satu itu, ya. Kalau saya jelas Allah dalam Alkitab itu satu kesatuan di mana di dalamnya ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Mengapa dia tidak 1000? Mengapa dia tidak 100? Mengapa dia tidak 5? Karena sejak kekekalan Allah memperkenalkan Allah yang benar itu adalah 3 pribadi satu hakikat itu. Ya, dia tidak mungkin 4, tidak mungkin 2, tidak mungkin 1, dia tetap 3. Bagaimana dia menjadi 3? Karena sejak semulanya lah dari kekal kepada kekal dia sudah ada. Ya, maka di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, marilah kita, bukan marilah saya, marilah aku, enggak, tapi marilah kita. Maka saya bisa memastikan Allah yang saya percayai itu satu dalam kesatuan. Kalau Ibu kan Ibu nggak pernah membuatkan satu statement yang jelas satu apa. Hah? Bayang-bayang Bu, Ibu nggak bisa memastikan Allahnya Ibu seperti apa. Kalau saya bisa ada relasi sejak sebelum manusia diciptakan Allah itu. Tanggapi Bu, ini TikTokan Bu, tanggapi Bu Mei, boleh ditanggapi. Oh, TikTokan ya, aku menunggu Ya, dulu. silakan. Jadi pertanyaannya begini. Kalau Baik, aku jawab. Tuhan itu satu pribadi yang maha kuasa, mengerti ya? Satu. Tidak ada 2, tidak ada 3, sesuai dengan Semai Israel, Adonai Elohim, Adonai Ahad ya. Kalau satu. Oke. Tidak ada 2, tidak ada 3, tidak ada ya. Kalau satu Udah pribadi, itu. Oke, kalau Allah Ibu satu pribadi, mohon maaf Bu ya, berarti Allah Ibu sama dengan Allah Islam. Ya, karena Islam pun mengaku Allah satu pribadi, tidak ada yang lain selain Allah itu. Ya, berarti Allahnya Ibu sama dengan Allah Muslim satu. Sedangkan dalam Kenapa kamu pergi ke Muslim? Dikatakan Yesaya 44 ya. Alkitab mengatakan, Demikianlah firman Yehova penebusmu, yang membentuk kau sejak dari kandungan, menghampakan bumi, membentangkan langit, seorang diri. Jadi satu yang seorang diri, seorang diri. Oke ya, oke. Kalau dia seorang diri, bukan ada 2, bukan ada 3, tidak ada Allah lain di hadapanku. Satu pertanyaan saya kepada Ibu Mai, waktu manusia belum diciptakan, waktu belum ada ciptaan, bagaimana Allah menyatakan kasihnya? Kalau dia satu orang saja, kalau dia satu pribadi, bagaimana dia dikatakan Allah yang maha kasih? Bagaimana dia dikatakan kasih padahal dia seorang diri saja, sebelum ada ciptaan, sebelum ada malaikat, sebelum ada manusia? Bagaimana dia bisa dikatakan dia adalah kasih? Dia seorang diri saja. Kepada siapa dia mengekspresikan kasihnya? Kalau dia mengatakan bahwa dia mengasihi, dia membuatkan ciptaan, berarti dia tergantung kepada ciptaannya, kasihnya itu. Dia seorang diri, bagaimana? Sekarang saya tanya sama Baik. Kalau dia seorang diri, bagaimana dia Tuhan bentar, oke, stop. Saya jawab, Tuhan itu kasih, ya. Tuhan itu kasih,
Ketika dikatakan mengasihi, berarti dia telah menjadikan alam semesta ya, mengasihi ya. Jadi jangan salah, kata mengasihi ini juga bukan hanya merujuk kepada yang lain ya. Kata mengasihi bukan harus kamu kan berbicara nih sebelum segala sesuatu ada. Asumsi, ya? lebih baik itu jangan asumsi. Lo kamu juga asumsi. Kenapa kemudian kamu asumsi? Kamu berbicara ketika segala sesuatu belum diciptakan. Lah seolah-olah kamu udah tahu siapa dia, bahkan kamu aja belum diciptakan. Bagaimana bisa kamu berbicara ketika Tuhan belum menciptakan? Kita nggak ngomong berbicara, Bu. Saya sedang menguji keyakinan Allah satu pribadi. Enggak, pertanyaan saya, bisakah kamu berbicara sedangkan kamu belum diciptakan? Saya saya. Belum ada ciptaan. Sabar Pak Epologia. Saudara ITG, jawab pertanyaan saya. Sebelum segala sesuatu Tuhan ciptakan, bisakah kamu berbicara hari ini? Yang saya tanya, waktu Tuhan itu seorang diri, bagaimana dia mengekspresikan kasihnya waktu belum ada ciptaan? Itu pertanyaan saya. Baik. Okay. Bicara tentang mengasihi diri sendiri juga bisa. Berjualan untuk diri sendiri juga bisa. Keuntungan untuk diri sendiri. Loh, enggak, berarti kamu ketawa, kamu tidak pernah mengasihi dirimu. Dengar ya, hukum yang terutama itu kasihilah Tuhan Allahmu dulu. Berarti ada objek dulu yang dikasihi. Nah, berarti kamu di sini sudah berbicara tentang adanya ciptaan. Ketika kamu sebentar. Ketika Anda membawa ayat ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kamu sudah bernarasi ketika ada ciptaan. Mengerti ya? Sedangkan kamu bertanya kepada saya ketika segala sesuatu belum diciptakan. Jadi begini aja saudara ITG, kamu nggak usah berandai-andai. Ini sudah nyata ya. Firman Tuhan sudah nyata ya. Anda dan saya sudah ada. Jangan kamu berbicara seandai-andai belum ada diciptakan. Nggak usah begitu. Kita berbicara yang nyata aja sekarang. Bagaimana dia mengasihi, kan ayatnya bilang kasihilah Tuhan Allahmu. Berarti ada objek yang dikasihi dulu, baru mengasihi diri sendiri. Nah, saya tanya, waktu belum ada ciptaan, Allah seorang diri, kepada siapa dia mengekspresikan kasihnya itu? Dengar baik-baik ya. Sesuai dengan ulangan ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Ayat itu sudah berbicara kepada kita, ciptaannya ini. Ciptaan belum ada dulu. Di ulangan belum ada ciptaan. Di kejadian sudah diciptakan loh. Kita ngomong waktu di ulangan belum ada ciptaan. Waktu Allah Gawat ini, macam mana nih ceritanya nih? Dia berbicara yang mana nih? Dia mengekspresikan kasihnya, itu pertanyaan saya. Waktu dia kamu tadi mengambil ayat dari ulangan ya. Saya ambil lagi dari ulangan ya. Saya bacakan lagi ya. Saya ambil ulangan dari ulangan ya. Kamu mengatakan di ulangan ini belum ada ciptaan ya? Udah, ini dah gagal maning dia. Enggak, kamu mengatakan di ulangan belum ada ciptaan. Kamu kemana aja ya? Bentar. Salah. Ibu salah persepsi. Ibu sudah salah. Oke, ulangan anak ayat 4. Dengarlah hai Israel, Yehova itu Elohim, Yehova itu satu ya. Bagaimana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ibu sudah nggak nyambung. Ulangan ini sebentar, kawan, jangan kamu protes terus. Sedikit dong orang lain bicara. Ibu sudah keluar konteks. Saya bertanya waktu Allah orang diri, bagaimana dia ekspresikan kasih. Sudah habis waktu. Sekarang closing statement dari Ibu Mei duluan 3 menit Bu Mei. Closing statement. Inilah debat panas ITG dengan Bu Mei yang luar biasa. Oke. Teman-teman, kasih kopi teman-teman, share ulang teman-teman. Inilah ITG dan Ibu Mei. Tepuk tangan. Oke, Bu Mei, 3 menit untuk Anda, Bu Mei. Jadi teman-teman ya, tidak ada, memang nggak ada fungsinya berbicara memang dengan 3 Tuhan itu, tahu nggak? Jadi di ulangan 6 ini dia mengambil ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Nah, di sini sudah ada ciptaan, tapi TG ini mengatakan belum ada ciptaan di sini. Di kejadian sudah ada ciptaan loh, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi memang sangat tidak nyambung berbicara dengan si 3 Tuhan ini ya. Nah, ketika Tuhan mengatakan, akulah yang menjadikan menciptakan engkau sejak dari kandungan, menghamparkan bumi seorang diri. Maksudnya di situ tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada pencipta lain, dia sendiri yang menciptakan. Tidak ada 2 pencipta, hanya 1 pencipta, 1 seorang diri. Ya, seperti itu ya. Jadi aku rasa nggak ada yang perlu memang dibahas dengan 3 Tuhan ini. Apa yang ditanyakan, apa yang dijawab. Ya, seperti itu ya. Tuhan kita itu satu seorang diri. Tidak ada lain di hadapanku, kata Tuhan Elohim kita, Yehova. Oke, silakan selesai. Bentar dulu, Bu Mei dimanfaatkan waktunya. Ini closing statement masih banyak itu, manfaatkan aja. Sudah cukup? Ya. Cukup. Oke, inilah ITG, close dari ITG yang luar biasa dari STT Sekolah 3 Tuhan.
Silakan. Itu waktunya masih berjalan, diperbarui waktunya dong. Oke. Berjalan pun kadang guna juga bicara tidak tahu apa. Sudah waktumu, sudah Bu Mei. Sudah Bu Mei. Ibu Mei itu gagal memahami pertanyaan saya. Kan dia mengatakan Allah itu satu pribadi. Maka saya tanya, Allah yang satu pribadi itu bagaimana dia mengasihi waktu belum ada ciptaan? Itu yang saya tanya. Bukan ngomong masalah setelah ada ciptaan. Gimana sih Ibu ini? Maka saya bilang, kalau dia satu pribadi, bagaimana dia mengekspresikan kasihnya itu? Dia hanya seorang diri, dia hanya sebiji, dia hanya seekor. Nah, Allah Tritunggal itu tidak Tidak normal nih ada TG sejak ini. dalam kekekalan. Masa cerita Tuhan bilang seekor. Jangan orang ini. jangan baperan ya. Jadi Allah Tritunggal itu ada relasi saling mengasihi di antaranya sejak kekekalan itu sebelum ada Memang sudah bilang dia ini belum minum ada obat, langit nggak dan percaya. bumi, ya. Seekor sebiji, memang stres nih orang. Ya, itu Bapa mengasihi anak, anak atau Roh Kudus saling mengasihi, maka itulah yang diekspresikan kepada dunia. Maka dia ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kalau dia hanya sebiji saja, seekor saja, bagaimana dia mengasihi? Ya oke, itu sumber ITG, sumber. Sudah closing Bu, sudah closing. Jangan lagi ditanggapi. Sudah closing. Jadi Allah yang benar dan Allah yang rasional, ya Allah yang benar dan Allah yang rasional adalah Allah Tritunggal. Karena apa? Sebelum ada ciptaan apapun di dalam kekekalan, ketiga pribadi ini sudah saling mengasihi. Nah, kasih Bapa itulah kepada anak, kepada Roh Kudus, itu yang disebut kasih agape. Itu yang dia implementasikan atau dia aplikasikan dalam ciptaannya, yaitu apa? Menciptakan langit dan bumi, dan yang pada puncaknya dia menciptakan manusia. Baru itu manusia bisa mengasihi diri sendiri. Masa langsung mengasihi diri sendiri dulu tidak ada objek untuk dikasihi? Hukum yang pertama dan utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Berarti ada objek untuk dikasihi. Baru hukum yang kedua yang sama, kasihilah dirimu sendiri. Kan begitu. Nah, jadi Allah yang benar, Allah yang rasional, pasti Allah Tritunggal. Kalau Allah yang satu pribadi, itu sama dengan Allahnya Muslim. Ya, demikian statement saya. Shalom. Oke, inilah berakhir sudah debat panas antara Bu Mei dengan ITG. Dari Pak Superlim boleh memberikan tanggapan, selanjutnya nanti Pak Yunia. Terima kasih. Dan Bang Daniel, silakan keempat dewan juri yang luar biasa, silakan. 3 menit ya. Gini, Ya, silakan. ITG menjelaskan dari Ulangan 6 ayat 4 sudah ditulis di situ Tuhan itu Esa. Ya, tapi dia bilang nggak bisa sendiri kalau dia nggak mengasihi, tidak berelasi. Apa maksudnya relasi? Berarti ada 3 Tuhan, toh, sehingga dia ada relasinya. Karena nggak mungkin dia mengasihi dirinya sendiri. Padahal Markus 12 itu sudah menjelaskan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti sudah mengasihi diri sendiri dulu, baru mengasihi yang lain. Bukan mengasihi yang lain dulu, baru mengasihi diri sendiri. Itu ngaco, itu dibolak-balikan Alkitab. Mengasihi diri sendiri dulu, baru Anda mengasihi yang lain. Masa Tuhan mengatakan harus ada ciptaan dulu baru terlihat kasihnya? Allah itu kasih harus ada 3. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, baru saling mengasihi. Enggak begitu ITG. Manusia saja diajarkan mengasihi diri sendiri, baru mengasihi orang lain. Jadi ngaco Anda sekolahnya itu. Sekolah 3 Tuhan kalau memang begitu ya terserahlah. Iya kan? Anda sudah terikut dengan Bambang Nursena. Allah itu tidak mungkin sendiri. Karena bagaimana dia mau mengasihi kalau dia sendiri? Dia kesepian kalau sendiri. Kan ngaco itu dia. Sudah ditulis di Alkitab Tuhan itu Esa. Nggak ada dia kumpulan dari beberapa Tuhan lalu disatukan. Ada. Itu narasi ngaco itu. Jadi seperti Indonesia ini yang terdiri dari pulau-pulau sehingga dia disebut kesatuan. Bukan begitu. Indonesia itu satu-satunya, nggak ada yang lain. Cari di seluruh dunia, nggak ada yang lain. Indonesia itu satu, bukan satu kesatuan. Kesatuan dari apa? Kan lucu. Kesatuan dari Indonesia yang lain. Kan tidak. Anda bernarasi, memang kemarin kamu sudah kalah ya, mengatakan tidak ada hewan bisa bicara. Tunjukkan di mana, tidak ada. Padahal Alkitab sudah menulis, ular itu bicara. Ular itu hewan atau apa? Saya tunjukkan burung tetangga saya bisa nyanyi pakai musik. Itu kan Anda kabur kemarin, lari. Karena Anda bicara tidak ada pikirnya. Sembarang ngomong aja.
Masa dibilang mati-matian lagi, seakan mau bersumpah dia. Nggak ada hewan bicara. Saya tunjukkan burung tetangga bisa bicara, bisa nyanyi. Anda kabur, Anda lari. Anda menentang Alkitab. Alkitab menulis hewan bisa bicara kok. Gitu TG ya. Jadi narasi itu sesuai Alkitab. Thank you. God bless all. Oke, silakan ITG menanggapi. Mau menanggapi atau nanti? Jadi bentar izin dulu teman-teman. Saya menanggapi ya. Jadi bentar dulu TG, bentar dulu TG. Sebentar Bu Mei, gini sebentar, biar fair. Yang Tritunggal silakan naik ya, biar ada bertanya kepada Bu Mei ya. Oke, karena di sini semuanya JU, jadi makanya ITG menanggapi 2 menit saja supaya jangan kebanyakan waktu. Silakan begini, host. Kalau tanggapan kami tentang diskusi kedua orang ini, nggak usah mereka tanggapi lagi. Jadi kayak diskusi balik. Nggak usah dikasih lagi ranah menanggapi SPG, nanti makin liar dia. Ya, dikasih aja 2 menit, biar dia menanggapi nggak apa-apa. 2 menit aja. Oke, sebentar. Gini host, kalau setiap orang nanti ngomong dia 2 menit, ujung-ujungnya narasi liarnya itu makin ini. Tanggapi Pak Superlim, 2 menit aja silakan. Nggak usah pakai menit-menit. Begini ya, Pak Superlim, mungkin harus baca Alkitab baik-baik dulu ya. Alkitab mengatakan Bisa begitulah caranya. Saya sudah baca Alkitab. Saya sudah sekolah. Nggak usah begitu narasinya. Argumenmu tunjukkan. Nggak usah bilang begitu. Ya, Saya sudah baca Alkitab. ITG, kartu kuning kau ITG. Karena menyerang pribadi. Sebentar ITG. Kau nggak menyerang pribadi, kau tanggapi aja pernyataan Pak Superlim. Silakan. Kalau menyerang pribadi saya minta maaf. Tapi begini. Oke, silakan. Baca ayatnya harus benar ya, jangan salah. Bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Baru kedua, kasihlah. Saya sudah baca yang benar. Buktinya Anda yang tidak benar. Karena kemarin Anda bilang hewan tidak bisa bicara. Pak, jangan potong Pak, mohon maaf Pak ya. Jangan Iya, Anda yang tidak benar. Alkitab menulis ular bicara, Anda bilang hewan tidak bisa bicara. Ya, kasihi sesama. Kita tidak pernah disuruh mengasihi diri sendiri. Ingat ya. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk mengasihi diri sendiri. Ya, lihat lagi. Allah, kasihi dulu Allah. Bos, manusia seperti bos saya ke sebelah dulu ya, bos. Ya bang. Jadi Saya takut digigit sama ODGJ. Saya pamit dulu. Balik. Ya bang. Baca Alkitab dengan baik dan benar ya. Mohon maaf Pak Superlim ya. Mungkin bisa dipelajari lagi Alkitabnya. Baca baik-baik supaya nggak salah. Yang kedua, tidak ada binatang yang pernah berbicara. Tunjukkan kepada saya. Beo itu hanya dilatih saja. Dia hanya bisa sepatah 2 kata-kata. Tapi dia tidak bisa mengatakan bahwa ya Tuhanku, ya Rajaku, aku mengasihimu dengan segenap hatimu. Aku memuji kebesaran. Coba. Mulai ngeles. Coba suruh binatang itu ya. Nggak ada binatang yang bicara. Dalam Alkitab itu ular berbicara itu adalah oknum iblis yang menungganginya. Clear. Oke, habis waktu. Silakan Pak Yunias. Pendeta Yunias, silakan. Ya, 3 menit. saya tanggapi. Ya, dalam diskusi kedua orang ini, puji Tuhan, Kak Mei tidak terpengaruh 3 Tuhan. Tetap dipertahankannya, Tuhan itu satu-satunya, dia sendiri, dan tidak ada yang lain. Jadi menurut narasi di ITG yang menyatakan relasi kasih itu harus ada lawan, harus ada objek yang dituju. Tapi kalau sempat dia katakan Tuhan itu 3 pribadi supaya tertuju kasih satu dengan yang lain, berarti benarnya yang katakan Bang Daniel bahwa ITG ini pernah bernarasi keluarga Allah. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Nah, jadi nggak masalah lah ya. Jadi artinya kalau 3 Tuhan itu pasti terjadi saling serang, saling cemburu. Jadi kalau dikatakan Tritunggal itu kesetaraan, tidak itu sama-sama bercipta, itu bagi saya itu adalah kembar tiga, Tuhannya kembar 3. Nah, jadi maksudnya begini ITG, jangan sampai karena ada kalau kasih itu harus ada objek yang dituju, begitu jugalah Tuhan harus ada objek yang dituju. Tuhan ke Tuhan saling mengasihi harus objek yang dituju. Itu menghina Tuhan ITG. Nah, jadi marilah kita ini untuk menerangkan atau menyampaikan apa kata Alkitab, jangan sampai karangan asumsi kita sendiri. Nah, jadi kalau memang kau punya Tuhan keyakinan 3 pribadi, jangan sampai kau katakan selalu kalau ada orang belum meyakini ketiga pribadi Tuhan, Tuhan itu 3 pribadi, itu tidak benar. Nah, itu benar untuk kau aja lah. Tuhan kami satu kok, satu-satunya itu Alkitabiah, Esa, bukan kesatuan. Kalau kau katakan juga itu kesatuan, karena kau tuduh tadi satu-satunya kami sembah Tuhan itu 1 ekor, kau bilang Tuhanmu kesatuannya berapa ekor? 3 ekor berarti. Nah, jadi begitu ITG ya. Nah, jadi saya nggak ikut-ikutan dengan ketidakwarasan yang narasimu itu. Bukan kau waras, narasimu yang nggak waras. Nah, oke. Oke, kau baca ITG ya. Tadi Anda menuduh Pak Superlim bahwa tidak ada dikatakan di dalam Alkitab
mengasihi diri sendiri. Ini. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, kau baca ini. Udah kau baca, biar ku tutup. Oh, mengasihi diri sendiri itu bukan merupakan satu rujukan, tapi kasihi sama dulu. Kan jelas gimana sih? Iya, oke. Jadi ini yang kamu tadi menuduh Pak Superlim tidak ada tertulis di dalam Alkitab mengasihi diri sendiri ya. Oke, jadi gini saudara ITG ya. Elohim itu sumber ya, paham ya, sumber. Jadi sama seperti mata air kalau memang di situ ada mata air, mau ada pun di situ penduduk yang menikmati air tersebut, mata air tetap keluar. Jangan asumsi ya, jangan asumsi. Loh, kamu ngerti nggak artinya sumber? Kamu pernah nggak melihat sumber mata air? Sekalipun tidak ada penduduk yang meminum air itu tetap mengeluarkan mata air. Semua orang. Jadi Elohim kita itu sumber ya. Elohim kita itu sumber segala sesuatu ya. Jadi jangan katakan jikalau tidak ada yang mengasihi Tuhan, maka kasih Tuhan tidak ada. Ini aneh juga kau ini. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kamu mengambil ayat dari ulangan 6 ayat 5. Kasihilah sesamamu dengan segenap hatimu, dan itu sudah berbicara kepada jemaat kawan ya. Itu sudah berbicara kepada jemaat. Kemana-mana ibu ini. Itu yang kedua itu. Jadi kalau kamu mengerti arti sumber, kalau kamu pernah melihat mata air itu tidak akan berhenti oleh karena tidak ada manusia yang meminumnya. Ya. Oleh karena tidak ada yang meminum air tersebut. Nggak perlu dijelaskan, anak SD juga tahu kok. Anak SD tahu itu bu, anak sekolah minggu tahu. Kamu kenapa kamu nggak tahu? Kamu bilang harus ada relasinya, harus ada dulu ciptaan baru Tuhan itu disebut kasih. Nggak mengerti ibu nih, aduh hai, susah bicaranya. Kita ngomong jadi Tuhan itu sumber kasih kawan ya. Berarti kalau satu pribadi. Oke, cukup sebentar dulu. Silakan Wiro mewakili Tritunggal, mewakili ITG. Silakan kau bertanya sama Bu Mei. Bang Wiro monitor. Bentar dulu Bang ITG, silakan. Saya satu statement untuk Ibu Mei. Oke, silakan. 1 menit ya, 1 menit aja, 1 menit. Ya. Ibu Mai, kalau Ibu paksa Tuhan atau Allah itu satu pribadi, konsekuensinya adalah bahwa ketika Yesus berdoa kepada Bapa di surga, berarti Yesus itu berbohong, ya. Dia berdoa pada dirinya sendiri rupanya, karena dia satu pribadi. Berarti Ibu Mai sedang menyatakan Yesus adalah pembohong besar, karena dia berdoa kepada dirinya sendiri. Sudah, Yesus jadi penipu kalau begitu, Bu. Kalau Ibu paksakan Allah itu satu pribadi. Kamu jangan sebut-sebut Elohim penipu ya, hanya karena kamu yang tidak mengerti. Memaksakan Elohim itu jadi penipu. Bukan, jangan kamu sebut-sebut Elohim penipu hanya karena kamu yang mengerti. Tuhan Yesus berkata apa? Apa yang aku kerjakan, bukan kukerjakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang mengerjakan di dalam aku. Ya, bentar. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah dikerjakan oleh Bapa. Nah, kalau saya ngomong kamu diam dulu dong ya kawannya. Ini masih waktu saya. Apa yang dikerjakan oleh Yesus dikerjakan oleh Bapa. Jadi termasuk ketika Tuhan berdoa itu pekerjaan Bapa. Berarti apa? Kalau kamu mau mengatakan itu Bapa berdoa kepada Bapa, ya betul, karena segala sesuatu dikerjakan oleh Bapa. Loh, Yesus pembohong. Jadi memang si Tungtung ini suka kali mengatakan apa ya, sesembahannya itu pembohong, penipu, seekor ya. Kami tidak akan terpengaruh dengan kamu, tiga Tuhan ya. Kenapa Allah dipaksa berdoa kepada dirinya sendiri? Sebenarnya ada jalannya ITG, izin ya, saudara ITG ya. Satu saja, kalau Allah itu satu pribadi, maka Yesus berbohong. Kalau dia berdoa kepada Bapa, dia bohong. Itu sudah selesai itu. Biar kita kasih dulu, sebentar Bu Mei, sebentar ITG. Biar kita kasih dulu ngomong dulu Bang Wiro sama Bang Israel. Silakan Bang Wiro. Bang Wiro monitor. Yo. Silakan Bang, silakan. Iya. Kasih Sos. Kalau memang mengasihi diri sendiri itu dari kapan sampai kapan mengasihi diri sendiri, Bang? Ada bisa yang menjawab? Mengasihi diri sendiri dari kapan sampai kapan? Kenapa di situ di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi maksudnya mengasihi diri sendiri itu
sama dengan mengasihi sesama gitu, atau bagaimana? Mengasihi manusia atau mengasihi anak yang tunggal ini siapa nih? Gimana? Coba dijelaskan dulu ya tentang relasi kasih yang disebut-sebut tadi sama Bu Mei. Hanya untuk pribadi sendiri gitu, mengasihi diri sendiri gitu. Coba tolong dijelaskan dulu. Jadi kalaupun memang mengasihi diri sendiri dari kapan sampai kapan? Gitu pertanyaannya sih. Dan siapa yang Yohanes 3:16 mengasihi karena besar, kasih akan dunia ini, kasih akan dunia, dia merelakan anaknya yang tunggal. Nah ini gimana ini? Itu dua ya. Oke. Makasih. Walaupun sebenarnya pertanyaan si TG tidak menyatakan apa ya, menyatakan Si Wiro. Nah, jadi gini saudara Wiro, mengasihi diri sendiri itu tidak ada batasnya ya. Salah satu contoh ya, jangan kamu memakan narkoba ya, supaya apa? Karena itu merusak diri sendiri. Sayangilah dirimu, jangan kamu merusak. Itu juga termasuk menyayangi diri sendiri ya. Jadi jika kamu sembarangan menggunakan racun ke dalam tubuhmu, itu juga salah satu termasuk kamu tidak menyayangi dirimu sendiri. Itu jadi maksudnya Anda tadi mengutip dari pertanyaan si ITG, sebelum segala sesuatu diciptakan, ya Tuhan tidak bisa mengasihi, Tuhan itu tidak bisa disebut kasih karena harus ada ciptaannya baru Tuhan itu bisa disebut kasih. Itu tadi ini dia ya. Atau harus ada relasi dia atau tiga Tuhan barulah disebut ada kasih. Padahal saya sudah mengatakan bahwa Elohim kita itu sumber kasih. Dia sumbernya. Gitu ya. Jadi untuk Tuhan itu menjadi sumber ya, tidak perlu harus ada dulu ciptaannya barulah dia jadi sumber. Nggak perlu seperti itu. Itulah yang dimaksud sumber kasih, sumber segala sesuatu. Gini. Gitu saudara Wiro. Kalau dia sumber kasih. Tunggu. Kalau dia sumber kasih, masa dia mengasihi diri sendiri yang kasih itu? Bentar. Kalau dia sumber kasih, berarti dia mengasihi dirinya sendiri yang kasih itu. Gimana sih? Kasih mengasihi diri sendiri. Kasih mengasihi diri sendiri. Yang adalah kasih. Bentar Wiro. Kamu kan harus tahu alasannya. Kenapa ada pertanyaan itu. Nah, sebenarnya walaupun tidak masuk di akal pertanyaan si TG ini, pernyataan si TG ini, sebelum segala sesuatu diciptakan, apakah Elohim Yehova itu bisa disebut kasih? Katanya dia kan. Saya mengatakan dia adalah kasih. Mau ada ciptaannya ataupun tidak ada diciptakannya, dia adalah sumber kasih. Dia adalah kasih. Jadi dari kesimpulan pertanyaan saudara TG maupun saudara Wiro, Elohim itu tidak bisa disebut kasih, tidak bisa disebut sumber oleh sebelum jikalau dia tidak menciptakan segala sesuatu. Padahal kata penciptaan itu berasal dari sumber. Itu kamu nggak pahami. Harusnya lebih dulu sumber baru ciptaan. Tapi kamu berbalik, kamu si tiga Tuhan ini berbalik. Harus ciptaan dulu baru ada sumber kasih. Kan itu lucu juga kan? Ada ciptaan dulu baru ada sumber. Saya mengatakan, Alkitab mengatakan ada sumber dulu baru ada ciptaan. Dari sumber itulah diciptakan segala sesuatu. Begitu, jangan terbalik-balik. Ibu Mai, saya luruskan dulu ya. Kita tidak pernah menyatakan harus ada ciptaan dulu maka Allah baru mengasihi. Enggak, justru saya bilang kalau Allah itu seorang diri, bagaimana dia mengekspresikan kasihnya? Maka Allah yang benar dan Allah rasional itu adalah arah Tritunggal. Sejak di dalam kekekalan ketiga pribadi itu saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Roh Kudus. Sebelum dia menciptakan manusia, itu maksudnya Ibu. Bukan saya suruh. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya di Perjanjian Lama? Di Perjanjian Lama di mana ayatnya? Anak mengasihi Allah mengasihi Roh Kudus, Kudus mengasihi ini mana? Kemudian baru banyak ayat yang mengatakan Bapa mengasihi aku. Aku mengasihi Bapa. Iya, mana ayatnya di Perjanjian Lama? Kamu pas dulu. Alkitab, Ibu baca ayat Alkitab tidak? Suka baca ayat Alkitab tidak? Ya kamu ambillah salah satunya. Masa kamu nggak bisa ambil salah satunya? Aduh, Ibu ini nggak baca. Di mana? Karena gini loh. Di mana ayatnya di Perjanjian Lama ya? Bahwa dari semula sudah ada tiga Tuhan. Di mana ayatnya? Ayatnya bahwa dari semula sudah ada tiga Tuhan. Bang Israel, Bang itu, silakan. Silakan Bang. Apa yang mau ditanggapi? Sebentar Bang ITG, biar kita kasih dulu ngomong Bang Israel. Sebentar. Silakan Bang Israel, ada yang mau ditanggapi silakan. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang semuanya ya. Abang Tritunggal, Bang? Ya, saya Tritunggal ya. Oke, silakan.
sesuai dengan Alkitab Yohanes yang kedua ya, yang ayat yang ke-7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Nah, pertanyaan Anda apa? Pertanyaan Anda apa? Pertanyaan. Pertanyaannya adalah, ya, bagaimana mungkin Anda mengatakan, ya, Tritunggal itu, ya, sesat, ya, sementara di sini jelas dikatakan Anak, Bapa dan Roh Kudus, ya. Amanat Agung juga demikian, ya. Coba Anda tunjukkan di mana Tritunggal itu sesat. Silakan. Oke, Bu Mei, silakan Bu Mei. Oke. Kenapa dikatakan Tritunggal itu sesat? Ya, karena sesuai pernyataan Wiro dan ITG dan juga Tritunggal yang lainnya, Tuhan itu 3. Sedangkan Alkitab mengatakan Tuhan itu 1. Itu akan berlawanan dengan Yohanes Ulangan Biar dulu dijawab ITG sabar dulu, waktunya Bu Mei menanggapi. Sebentar ya. Enggak, jangan gitu lah. Ya, sebentar, nanti Anda tanggapi, nanti ada waktunya menanggapi. Nanti ada waktu menanggapi. Bisa ngomong gitu. Ntar saya ngomongnya ngaco-ngaco. Sebentar dulu, biarkan dulu dia. Silakan Bu Mei. Silakan Bu Mei. Nanti tanggapi. Jadi mereka ini sok-sok menolak. Mereka ini mengatakan jikalau Tuhan tidak punya relasi atau teman atau untuk saling mencurahkan kasihnya, ya, maka kasih itu tidak bisa disebut Elohim itu kasih. Artinya mereka kan sedang mengatakan, ya, sedang menjelaskan bahwa Tuhan itu lebih dari 1. Dan ketika mengatakan Tuhan itu lebih dari 1, itu akan bertentangan dengan Ulangan 6 ayat 4, ya. Kemudian Yesaya 44 ayat 24, yaitu Tuhan seorang diri, Yehova seorang diri menciptakan segala sesuatu, ya. Itu akan bertentangan dengan itu, ya. Makanya saya katakan si 3 Tuhan itu sesat. Nah, berbicara tentang Tritunggal, saya tidak pernah mendengar tunggal daripada penjelasan si Tritunggal. Mereka hanya omong-omong aja berbicara Tritunggal. Tapi mereka selalu menjelaskan 3-nya aja, sedangkan 1-nya tidak pernah dijelaskan. Adapun 1-nya itu dijelaskan bukan 1, tetapi bersatu atau kesatuan. Kesatuan tidak sama dengan 1, ya. Bersatu tidak sama dengan 1, ya. Jadi kalau bersatu itu mencakup banyak orang, banyak oknum atau banyak. Nah, itu makanya saya berani mengatakan bahwa Tritunggal ini ternyata sangat sesat dengan mengajarkan 3 Tuhan. Tapi kalau berbicara Bapa, Putra, Roh Kudus, itu murid-murid Tuhan Yesus sudah menjawab hal itu, ya. Ketika Tuhan Yesus berkata, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Murid-muridnya membaptis di dalam nama Yesus. Oleh karena mereka tidak lagi memakai formula Bapa, Putra, Roh Kudus. Oleh karena apa? Oleh karena mereka mengerti bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri. Dia dipanggil Bapa oleh karena dia pencipta, dia dipanggil anak oleh karena dia datang lewat kelahiran, dia dipanggil Roh Kudus oleh memang dia adalah Roh. Seperti itu. Jadi, Anda jangan memakai Alkitab, ya. Jangan pakai Alkitab yang orang Kristen, ya. Nggak nyambung, tanggapan nggak nyambung, bro. Mana sih? Tahu nggak nyambung? Nggak pakai Alkitab. Di mana dia tertulis supaya 3 Tuhan di Alkitab? Jawablah. Silakan. Saya tidak akan pernah memakai Alkitabnya si 3 Tuhan. Jangan mungkin saya memakai Alkitab 3 Tuhan. Bu Mei, dari tadi Ibu Mei ngomong, saya sama ITG ngomong 3 Tuhan. Di mana? Saya dari tadi ngomong 3 Tuhan. Di mana? Jawab. Bukan mute-nya Bu Mei, Bu Mei di-mute itu, Bu Mei. Makanya nafsu aja digedein sih. Nafsu digedein. 3 Tuhan siapa Bu Mei ada yang mute itu, di-mute itu. Bukan mute. Nafsu digedein. Mute-nya. Berarti tidak mengakui, ya. Wiro tidak mengakui 3 Tuhan. Tadi Anda telah menyetujui, sebentar. Wiro telah menyetujui perkataan ITG, yang artinya jikalau Tuhan itu satu pribadi, bagaimana dikatakan dia kasih, dia harus punya relasi, bukan punya korelasi. Sekarang saya tanya gini. Iya, ngerti. Makanya ITG ini sedang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Bapa. Oke, sekarang gini saya tanya sama Bu Mei. Coba sebutin perbedaan daripada Yahid, Ehad, Tauhid, 3 itu. Coba sebutin perbedaannya.
ehad, yahid, tauhid. Coba silakan. Oke, saya katakan dulu bahasa Indonesia ya. Dengarlah hai Israel ya, Yehova itu Elohim, Yehova itu satu. Jelaskan perbedaannya. Jelaskan seorang diri, satu. Perbedaan. Dengar. Gini Wiro. Perbedaan. Jangan lebar Wiro. Jelaskan. Tunggu dulu. Apa pentingnya penjelasan itu? Kalau kau tahu jelaskan aja. Maksudnya, bentar dulu, jangan melebar. Maksudnya gini, kau jangan menjebak lawan bicaramu. Itu enggak substansinya. Kok menjebak apa yang gimana kau tuntut di situ? Ya substansi apa? Coba. Apa yang kau tuntut di situ? Kan kalian gini Wiro. Kau Wiro. Tadi kau bilang kan kalian mengatakan harus ada relasi Ya makanya. udah sama kau. Sebentar dulu. Kalian Enggak, mengatakan. gini aja Wiro. Di mana ada di Alkitab tauhid lah, apalah. Sedangkan Enggak, kalau ehad memang ada. Ehad itu kan diartikan satu di dalam Alkitab. Jangan asal ngomong aja. Bentar dulu Wiro. Jangan asal. Substansi. Di mana ada tertulis tauhid? Ataupun yang lain, coba, mana ada baca. Bu Mei nggak usah ditangkapi, Bu Mei melebar itu. Sekarang kan kalian, kenapa Bu Mei menuduh kalian itu? Kenapa Bu Mei menuduh kalian itu 3 Tuhan? Karena kalian mengatakan harus berelasi. Jadi pernyataan kaliannya yang dikejar Bu Mei. Bukan masalah takut. Di sini, Biro, di sini jangan melebar. Fokus kepada pernyataan itu. Kau tanggapi dia mengatakan 3 Tuhan. Kau buktikan bahwa kau bukan 3 Tuhan. Oke, silakan. Sekarang saya buktikan ya. Perbedaan dari tauhid, perbedaan dari ehad, tauhid dan yahid. Coba silakan nih. Kalau emang kalian benar-benar esa, apa Bu? Enggak ada hubungannya di situ. Tunggu dulu. Ini makanya ini didengerin dulu. Jadi ehad itu apa? Artinya kan kamu sama Israel kan? Sudah Tadi ditulis salah berarti kan bawa sama Israel. Nih, sama Israel itu salah ya. Sama Israel kan ada ehad. Ada ehad. Terus nah, sekarang mereka mengatakan LAI menulis itu satu salah. Iya, yahid dengan tauhid itu perbedaannya apa? Kalau memang kalian bisa, berarti mereka bisa menyalahkan LAI. Ayo silakan. Kau jadi membahas. Nah, takut. Gini Wiro. Mereka juga menyalahkan LAI ya. Sebentar. Oke. Di dalam Alkitab, di Ulangan 6 ayat 4 itu tidak ada di situ kata tauhid. Bahkan di teks Ibrani-nya pun disebut ehad. Dan ehad itu diartikan di bahasa Indonesia satu, satu, seorang diri. Oke. Jadi jangan kamu kemarin-kemarin kamu tauhid ya. Ya, ehad satu ya. Ehad satu nih. Ehad satu. Bang Ita ini dengar nih, ehad satu. Nah, kalau yahid apa? Di dalam Alkitab tidak ada, di teks Ibrani tidak ada yahid. Di mana Ibrani? Coba kau tunjukkan dulu, oke, di mana yahid? Makanya teks jangan Ibrani. setengah-setengah kalau cuma baca. Iya, di mana? Mana teks Ibrani yang disebut yahid atau tauhid? Silakan tunjukkan. Aku bisa menunjukkan di versi Ibrani ehad. Ya tunjukin ya. Oke, saya tunjukkan ya. Yahid itu apa? Tauhid itu apa? Oke, saya tunjukkan ya di versi Ibrani ya. Tiga-tiganya ya. Yahid. Saya nggak mau ke versi Islam, saya mau di versi Alkitab ya. Takut. Kalau nggak bisa bilang aja. Kenapa kabur ya? Kenapa kau paksa aku pergi ke ini? Bentar. Nih saya akan pergi ke Alkitab kita. Siapa bilang? Saya bilang RT 6. Nggak ada, itu kan bahasanya beda, bahasa apa aja itu beda. Bentar, saya tunjukkan. Oke, sabar. Ibu Mai, sorry ya. Ibu nggak baca Alkitab, Kejadian 20. Enggak, jangan bilang saya nggak baca Alkitab. Nih, saya ambil dari Hebrew. Saya ambil dari Hebrew. Tenang. Pakai yahid ya, Kejadian 22 ayat 2. Kejadian 22 ayat 2 itu yahid. Nah, ibu nggak pernah baca Alkitab soalnya. Oke, lihat ini ya, di sini dikatakan ehad ya. Oke, ehad ya. Buka Kejadian 22 ayat 2. Semai Israel Adonai Elohenu Adonai ehad ya. Sekarang saya akan artikan yang ehad ini. Saya akan artikan yang ehad ini. Saya akan cari tahu kata ehad ya. Ibu hanya tahu ayat. Saya akan cari tahu kata ehad. Tenang. Ini orang lagi bicara. Ini kayak enggak. Tenang. Susah. Nah, di sini saya ini dari apa nih? Saya ambil nih dari ini. Anda buka, Anda jelaskan. Ehad, ingat. Ehad adalah kata bahasa Ibrani yang berarti satu. Kalau diskusi ya turun aja toh. Satu. Lihat ini. Satu. Esa. Udah, satu atau esa. Paham ya? Oke. Saya hanya mengambil kata ehad. Saya hanya mengambil yang tertulis di dalam Ibrani. Oke, sekarang kau jawab.
di mana di kitab Ibrani ini tertulis tauhid? Aku buka, di mana? Di mana? Ada, Yahid ada. Enggak, di mana di kitab Ibrani tertulis tauhid atau apa lagi yang kau bilang tadi? Mana ada buka? Di kitab mana? Yahid. Oke, di kitab mana? Di kitab mana? Di kitab mana? Kejadian 22 ayat 2. Makanya nggak pernah baca Alkitab. Kejadian 22 ayat 22. Nah, nggak pernah baca Alkitab sih. Iya, kita lihat. Belajar nggak tuntas. Kita lihat sama-sama, kita lihat. Kejadian berapa? Bukalah interlinear, jangan buka Google. Ini bukan Google, ini Alkitab, ini Alkitab. Apa tengok ini Alkitab? Kalau kita Hebrew yang tunjukkan ini ya, kita Hebrew ya. 22 ayat 2. Nih, ini ya. Ini Alkitab Hebrew, kau tengok dulu. Ini Alkitab Hebrew enggak? Cepat buka, Hebrew ya. Ibu belajarnya alang-alang. Kejadian 22 ya. Tar. Genesis Bu ya, Genesis. Ya. Kejadian 22 ayat 2. Gimana sih Ibu nih nggak belajar? Ya bentar aku buka. Ini pun ada reklamenya tahu. Yang pro dong. Kejadian 22 ya berapa? Ayat 2. Gimana sih Ibu nggak pernah baca ya? Baru baca? Sudah, jangan lama-lama Bu. Aplikasi itu sebenarnya harus lebih cepat, menolong kita lebih cepat, jangan jadi lama. Oke, ini di mana tulisannya tauhid? Ayo baca. Aduh, Yahid Ibu, Yahid. Oke, di mana Yahid di sini? Mana Yahid? Aduh, Mana? bahasa apa Ibu pakai? Aduh, belajar kalau Ibu mau belajar jangan alang-alang gini dong. Aduh, hai. Buka interlinearnya. Ya udah ini bacalah. Oke, ini lah baca nih, baca ini nih, baca dari sini. Mana? Ibraninya saya nggak bisa baca. Ini kan ada Ibraninya toh, Ibrani nih kan? Ini Ibrani kah ini? Yahid Bu, Yahid. Iya, yang mana Yahid di sini? Aduh, inilah ini kalau belajar alang-alang begini ya. Ini loh, saya kan tunjukkan kau baca lah, dulu di mana? supaya aku cek apa benar bacaannya Yahid. Yang mana satu? Mana Yahidnya? Coba. Mana? Tunggu, saya Udah salah, masih bokar lagi. Mana Yahidnya? Mana? Enggak, baca aja di sini yang mana satu. Inilah ya, ITG ini yang sekolah nggak tahu di mana. Kejadian 22 ayat 22. Ayat 2 dia mengatakan di situ Yahid. Setelah dibuka nggak ada Yahid di sini. Oke. Ya, mana Yahid di sini? Mana? Sebentar. Slow, saya akan tunjukkan, saya akan tampilkan. Tenang. Ya enggak? Soalnya. Kamu nggak bisa buka TikTok lagi ya kalau ada ya? Ya, kalau itu saya tidak. Ini Yahid nih. Saya pasti. Nah, itu betul aplikasi itu yang di-download Ibu. Aplikasi itu yang di-download Ibu, Mai. Gimana sih Ibu, Mai? Karena nggak tertulis dari kitab ini. Nah, kita Hebrew nggak tertulis. Yahidnya. Ini ada itu, ada. Nih. Mereka nggak pernah belajar yang ini. Bro Wiro. Aduh. Yahid only, dia only karena kalau di Inggrisnya only. Tunggal itu Yahid. Only dia. Aduh. Satu to ini, kalau satu to ini satu to. Itu satu to ini. Coba perbesar biar aku cari tahu tulisannya di sini yang Yahid itu mana. Kasih tunjuk. Perbesar, aku mau tengok dia terdiri dari huruf apa? Dari huruf nun atau dulu? Oh, ini. Alah. Iya, biarin aja. Ya, oke. Nun, het, yod. Alef bet, gimel dalet, hewaw zayin, ketet yod. Nun, het. Oke, aku cek di sini ya. Alef bet, Nggak ada di sini. Kamu kan tadi mengambil ayat ini, tapi nggak ada di sini. Mana di sini? Mana di sini tertulis Yahid? Mana? Nggak ada. Kalau kamu nggak percaya nih, kau baca nih. Mana? Cocokin aja, tuh. Apanya? Nggak ada. Ini oke, aku baca itu ya. Itu terdiri dari apa itu? Dari yod, dalet. Apa itu? Nggak ada di sini. Nggak ada tertulis di sini. Nggak ada. Kamu kan mengambil ayat ini. Mana? Tunjukin mana? Kamu mengambil dari ayat. Tadi kamu mengatakan terdiri dari mana? Kejadian ya. Nih, Beresit. Nih. Beresit 2. Nih, kamu tadi mengatakan dari Beresit 2 ayat 2. Beresit 2. Oh, Beresit 22 ya. Oh, maaf. Only one. Only one. Beresit 22. Bentar. Ayat 2. Tadi dia bilang ayat 2.
Kejadian 2 ayat 22. Kejadian 22 ayat 2. Oke, kejadian 2 ayat 22 betul ya? Kejadian 2 ayat 22. Kejadian 22. Enggak, kejadian 22 ayat 2, Bu. Kebalik. Makanya sudah salah sama Kejadian tadi dia bilang kejadian 22 Genesis ayat 22. 22 verse Genesis 22 verse ITG yang jelas dulu bicaranya. Kejadian berapa? Aduh, ini. Buka. Ini tuh. Genesis Nah, mana, 22 verse 2. tetap nggak ada juga lo tertulis lo. Mana ITG? Di sini ya, di sini coba. Mana Yahidnya? Ini ahit ini. Mana? Diperbesar dulu host dia. ITG-nya. Nggak ada lo, nggak ada. Nih, baca nih. Ini ya, kejadian 22 nih ya. Kejadian 22 ayat 2. Ini ayat 2 nih ya. Ayat 2 nih. Di mananya coba aku lihat dulu. Nah, ini dah. Ini ahit ini 3 kali. Ada ini dia ini. Artinya ini only unit. Gimana sih? Oke, ada. Kita cek. Oke. Oh, berarti mungkin dia mengambil karena di sini ada kata arti tunggal, anakmu yang tunggal itu. Berarti kalau anak yang tunggal itu satunya. Hah? Itu satu-satunya artinya. Aduh, hai. Nah, kamu sendiri sudah menjawab satu-satunya. Kamu sudah menjawab satu-satunya. Iya, Nanti nggak kamu kata arti satu-satunya? Iya, Ya, kamu kan sudah menjawab. Anda sudah menjawab bahwa tunggal di situ artinya satu-satunya. Kamu ngerti kata arti satu-satunya? Dia nggak sedang mengatakan dua-duanya, tiga-tiganya, tapi satu-satunya. Dengar Bu. Di sini Yahid itu only one, only, Jesus only. Nah, itu satu-satunya. Iya, satu-satunya ini sedang menegaskan satu-satunya. Oke. Nah, beda dengan Ehad. Ehad tuh beda sama Yahid. Coba Ibu buka deh. Strongnya Yahid, strongnya Ehad, coba. Oke, begini dia. Ehad itu menegaskan satu, ya. Sedangkan tunggal sama. Tunggal itu menegaskan lagi satu-satunya. Kan jelas kok? Ada. Iya, gini. Apa yang nggak ada? Gini loh. Nah, gini. Kalau Ehad sama Yahid perbedaannya, kalau Yahid itu satu-satunya satu tok, nggak ada yang lain. Tapi kalau Ehad itu terdiri dari mana ada dikatakan terdiri dari, di situ juga dikatakan coba Ehad, coba buka Ehad yang tadi, yang kejadian keluaran ya? Ulangan. Coba ulang 3. Ya, coba buka. Lihat Ulangan 6. Di situ. Ulangan 6 kan? Lihat aja. Silakan. Ulangan 6. Nih, ulangan 6 ayat 4 nih. TG. Iya, coba mana yang Ehad? Nah, Kamu itu suruh buka buka strongnya. apa sih? Strongnya, buka strong. Ngerti strongnya enggak? Nah, itu coba. Unity. One single verse. Alone unity. Kanan. Terus unity tuh. Unity. Kamu ngerti nggak artinya single? LAI sudah memilih one. Iya kan? LAI sudah memilih single. one. Apa lagi? Single, one, tunggal, first. Memang berat ini orang. Makanya belajar Ini lagi King James Version, KJV memilih one. LAI memilih satu. Nggak ada kesatuan. Itu unity. Tapi LAI memilih one. Unity. Iya, jadi begini. LAI sudah memilih one. King James Version sudah memilih one. Satu. Jadi begini. Bukan kesatuan. Nah, sekarang King James Version tidak memilih unity. Tidak. Dengar ya. Dalam hal ini, Ulangan 6 ayat 4, coba kita buka sudah Yahid King ya. James Version Yahid memilih ini. one.
LAI memilih satu. Tidak ada yang memilih Iya, kita buka ya. unity, Ya, tidak ya. ada yang memilih kesatuan, tidak ada. Jadi Anda Nih, Yahid, Tanya untuk kan kalian kan satu-satunya. Nih, ya coba sudah Ibu ditunjukkan Ibu ya. Sari. LAI Ibu Sari, sudah Nabi. memilih satu. Nabi, King James Ibu Sari Version dulu. sudah memilih one. Tidak ada mereka Ibu memilih Sari dulu, unity. Nabi. Tidak ada. Nabi, Jadi Ibu Sari dulu. Walaupun Ya, tidak Cak, ya. diakui, tetap unity itu ada ya. Walaupun tidak Nih diakui ya, kamu. ya lihat nih, Yahid. Nah ini ya, definisinya only one. Kan Yesus only kalian. Nah, only one, satu-satunya. King James Version Ya, sudah memilih one. only Ya. one. Ya sudah. Tidak ada selesai. only Tapi one. Bro Wiro Memang harusnya kalian itu nggak tahu Yahid ya. apa-apa sih. Bro Wiro. Yahweh Iya, is harusnya one. Yahid. Harusnya Yahid bukan Eka. Harus Yahid, betul. Ya. Benar. Ya. Harusnya Yahid. Indonesia sudah memilih satu, bukan kesatuan. Kok Indonesia? Indonesia nggak bisa King James dibilang. Version sudah memilih one, bukan Berpadangan unity. sama orang Yahudi. Memang tidak ada. Kalian berpadangan sama orang Nalarnya Yahudi. terlalu rendah. Ya. Sudah ditunjukkan Kalau bukti. berpadangan dengan Yahudi, Ini King James Version berpadangan sudah dengan memilih Yahudi. one, Ini nih, bukan nih, unity. Orang Yahudi nih. Yahid. Only. Yahid itu betul. one. Only satu-satunya betul. Pakai Yahid. Ini orang bukan Yahudi. Eka. Itu Nih, teman-teman. orang Yahudi nih. Ayo iya sadar. only Kalian mau jadi satu-satunya itu Yahudi penegaskan tapi penegasan satu-satunya tidak ada yang Udah lain. host, pindah topik. Udah. Yahudi kawin. Jadi bisa jawab ya tadi ya. Perbedaannya nggak bisa Kan nggak bisa jawab, kamu yang tolol. Sudahlah. Mereka yang suka Nggak ada pelintir, isinya. pelintir ayat. Nggak ada isinya. Nggak ada Masa isinya. kamu mengatakan satu-satunya itu banyak? Jadi gini, satu-satunya menegaskan bahwa tidak ada yang lain. Sedangkan Kalau satu bisa disebut angka. Satu. kalau satu-satunya pakai only one, Yahid, satu-satunya, bukan Echad. Iya, itu maksudnya Ibu. Maka ulang. Gimana sih Iya, bahasa Indonesianya juga nggak bener? Ehan Nggak Ehan beres. tadi dikatakan satu, bahkan bisa itu dikatakan satu atau angka satu. Sedangkan satu-satunya itu penegasan bahwa tidak ada yang lain. Ibu. Itu penegasan. Oh, Tidak ada yang lain. Ibu, Yahid. nah sekarang ibu maunya ya ada yang lain apa enggak? Saya tanya. Ketika dikatakan satu-satunya, berarti itu sedang oke. ada penegasan bahwa tidak ada yang Iya, lain. jawab dulu. Oke, jawab dulu. Saya mau tanya sama ibu. Ibu mau satu-satunya aja atau mau satu aja? Sekalipun itu berbeda penyebutannya, namun tujuannya sama. Satu merujuk kepada angka satu atau satu, dan satu-satunya penegasan. Ada tambahan penegasan bahwa tidak ada yang lain. Itu Nggak kata konsisten. satu-satunya. Jangan nggak konsisten Bu, harus konsisten. boleh gitu, Konsisten. Ibu. Kalau bilang satu-satunya. Konsisten. Kamu tuh nggak mengerti bahasa ya. Iman tapi nggak konsisten. Jadi Gimana gini, iman sebentar. Kalau satu, contohnya satu, itu bisa disebut angka, ada angka satu. Sedangkan satu-satunya itu bisa disebut penegasan bahwa tidak ada yang lain. Satu-satunya. Sekarang ibu pilih yang mana? Ibu pilih yang mana? Satu-satunya apa satu angka doang? Ayo. Ya, dua-duanya. Aduh. Lah, dua dong jadinya. Jadi dua. Kamu kan bilang pilih salah satu yang nggak bisa Oh, gila. dipilih. Karena yang satu Ini. adalah angka, yang satu Ibu lagi mau adalah pilih yang penegasan mana? bahwa tidak ada yang lain. Makanya Kamu berapa ini? ibu mau yang mana? Nanti kalau Yang ditanya lagi yang seorang satu. diri, kamu pilih yang mana? Yang seorang diri atau yang satu atau yang tunggal? Pertanyaanmu itu memang pertanyaan tiga Tuhan ini agak aneh memang. Iya, mau yang mana nih? Yang only yang Enggak, kamu enggak di tiga apa Tuhan, satu jangan aja? terlalu tolol ya. Enggak, gini, Kamu sebentar. sudah bertanya Oh, kepada jangan saya. pribadi nih. Host, Sebentar, host, gini, ini jangan pribadi nih, host. Bentar, Host, Bang Wiro. jangan nyerang pribadi dong, host. Jangan nyerang pribadi nih. Kenapa menyerang pribadi? Sebentar, jangan serang pribadi. Sebentar, gini. Jangan nyerang pribadi dong. Ya, jangan nyerang pribadi. Oke. Jangan dulu. Gini. Kalau sebentar gini, kalau penggunaan kata Yahid dengan Ehad, kalau Ehad itu satu, bisa kepada angka, bisa kepada apa namanya itu? Satu, contohnya ada satu wadah, ada satu apa, pokoknya satu dia. Penggunaan kata Yahid itu istimewa. Anak yang istimewa tidak mungkin dikatakan kepada angka satu Yahid, nggak pernah. Contohnya Ishak itu bukanlah anak satu-satunya dalam versi sebenarnya karena masih ada Ismail, tetapi digunakan kata Yahid untuk Ishak karena Ishaklah anak istimewa, karena Ishak anak perjanjian. Itu maka gitu, Om. Nggak bentar gitu. dulu, ini saya jelaskan sama kau biar pintar kau. Karena Ishak itu pintar dulu lah. Dari itu dengarkan kalian. Kalau kau nggak terima nggak apa-apa. Jadi penggunaan Yahid itu adalah dia anak tunggal satu, tetapi bukan satu-satunya karena masih ada Ismail.
Tetapi dia istimewa. Jangan gitu, Host. Anda. Sebentar dulu, makanya kau belajar di Nabi 28. Ini Nabi 28 loh, jangan. Kayak gini, Nabi 28 ini bukan kaleng-kaleng loh. Kau harus dengarkan, berpandai kau. Jadi di situ, dengar dulu, santai lah. Itulah kalau Nabi 28 ngomong kejang-kejang semuanya. Gini loh ITG, anak Abraham bukan hanya Ismail, bukan hanya Ishak maksud saya. Ada Ismail, tetapi dia anak istimewa karena dia anak perjanjian, makanya dibikin dia Yahid, tunggal, tetapi dia satu, tapi bukan satu-satunya. Ehad itu satu-satunya. Nah yang kedua, anak tunggal itu bukan hanya. Kedua begini. Sebentar ITG, versi kedua begini. Anak tunggal itu satu memang. ITG anak dulu ITG, santai lah kalau ITG, nggak ada, memang udah kejang-kejang. Makanya kalau Nabi 28 ngomong kejang-kejang, santai. Kenapa sih? Ini